Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatim. Bahwa itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan jalankan perintahnya dan jalankan larangannya. Dan janganlah kita mati meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi mengingatkan kita bahwa innamal a'malu bikhawatimi, yang artinya bahwa amal-amal itu tergantung pada tutupannya. Kalau seseorang itu bisa menutup hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, dengan Islam, iman, takwa, maka dia akan mendapat husnul khotimah. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu menutup hidupnya dengan kemunafikan, bahkan ada yang kekal, maka dia akan mendapatkan su'ul khotimah. Dan semoga Bapak Ibu kita semua bersama keluarga kita termasuk hamba Allah yang diparingi husnul khotimah. Amin. Bab masalah kematian, ya, hampir setiap orang tuh takut dengan kematian. Kenapa? Karena persepsinya bahwa mati itu suatu kebinasaan. Meskipun tidak semuanya suatu kebinasaan, ya. Bagi orang-orang kafir munafik mati, maka kematian adalah suatu kebinasaan. Tetapi bagi orang yang iman, kematian suatu istirahat untuk menerima pahala dari Allah. Maka sebelum kematian datang kepada kita, Bapak Ibu, hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan, untuk menggapai, untuk berprestasi dalam berbagai macam amal-amal kebaikan. Nah, orang yang dikehendaki orang menjadi orang baik itu, sebelum kematiannya dia berusaha untuk mendapatkan amal sebaik-baiknya, ya. Nabi bersabda, "Idza Allah bi akhir hayat." Jika Allah itu menghendaki hamba jadi orang baik, istakmalahu, ya, maka Allah akan menjadikan dia pegawai, pekerja,
dia diperkerjakan oleh Allah Ta'ala di bulan Allah Ta'ala. Terus sahabat bertanya, bagaimana tandanya orang yang diperoleh oleh Allah Ta'ala? Terus Rasul bersabda, yafiquhu li amali sholih qabla mauti. Orang itu dipahamkan kepada setiap amal soleh sebelum kematiannya. Bapak Ibu, kalau orang itu sudah dijadikan sebagai pekerjaannya, maka dia ditunjuki kepada amal-amal soleh yang kemudian dia kerjakan dengan niat yang ikhlas. Contohnya, ya, kalau masalah sholat 5 waktu, ada sebagian orang yang menganggap bahwa sholat sebagai beban. Sholat kok peng 5, gitu, mau peng 3 wae kaya mangan esok awan sore. Sholat kok jangan tak nang masjid, nang omah, namanya orang yang belum ditunjuki. Ya, bagaimana ditunjuki maka akan senang. Kalau seandainya ada suatu pekerjaan yang gajinya besar, ya, ada 3 orang A, B, C, sama-sama mendapatkan suatu tawaran proyek, ya. Proyeknya itu labanya sekali proyek umpamanya 100 juta. Kalau ditawarkan A, B, C mau berapa proyek, ya. Si A 1 proyek, si B 3 proyek, si C 5 proyek. Maka si C itu yang mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi dia sudah tahu betapa pahalanya sangat banyak. Sehingga kalau sudah diberitahukan, maka dia akan mengerjakan dengan senang hati. Ya boleh. Bakul sego ditakoni. Sak bungkus pinten Pak Bu? Sak bungkus 20.000. Tumbas 1000 bungkus. Seneng apa seneng Bu? Kon bungkus sego kok 1000 bungkus, gitu. Wah, bukan kuat Pak, berarti tidak bisa melihat peluang, ya. Sebaliknya kalau yang bisa melihat peluang, nanti kita minta tolong pada tetangga kita jadi. Kalau kita sami belum diberi petunjuk, terus minta petunjuk supaya setiap kesempatan itu kita bisa mendapatkan kebaikan, ya, terhadap apapun yang ada di sekitar kita, mulai dari orang dekat kita, bapak ibu kita, ya, suatu ataupun anak-anak kita, dijadikan lahan untuk kebaikan. Bapak ibu kita jadikan lahan kebaikan dengan cara kita berbakti kepada bapak ibu kita, ya. Anak kita jadikan lahan kebaikan dengan cara kita didik, kita bimbing, kita ragati dengan ikhlas, jangan tidak ikhlas. Tetangga kita, teman-teman kita, ya, kita jadikan kebaikan dengan cara kita berbuat baik. Motor kita, mobil kita, rumah kita, ya, digunakan untuk berbagai macam kebaikan, sehingga nanti pas kematian itu kita akan panen dengan pahala yang melimpah ruah, ya. Terus amal itu harus diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai niatnya untuk dunia, ya. Ada seorang ulama yang memberikan suatu penjelasan tentang perkara dunia dan akhirat. Perkara dunia itu adalah perkara yang ketika kita meninggalkan dunia tidak ada arti ataupun nilainya. Baik itu makan, minum, sholat, sedekah, puasa. Kalau niatnya untuk dunia, maka ketika itu sudah tidak ada manfaatnya. Reka, poso, Ramadan sudah kita tahu.
40 tahun, 45 tahun, ya. Tapi kalau nggak ikhlas, ya ketika mati kita tidak dapat apa-apa, ya. Sebaliknya perkara akhirat itu perkara yang ketika kita meninggalkan dunia dan pindah akhirat justru ada manfaat. Meskipun seperti sholat, makan, tidur, ya. Tidur kita niatnya untuk ibadah, ya. Sehingga ketika kita mati kita akan mendapatkan pahala dari pahala tidur tadi. Sehingga itu semua apa yang kita lakukan itu hendaknya tujuannya itu untuk mendapatkan pahala besok di akhirat, ya. Terus kadang orang itu bertanya, nggak udah nang dunia kok mikir akhirat, kata gue, mikir dunia sih, ya. Orang yang dia mikirnya begitu namanya orang-orang yang terminal, telat mikirin, ya. Kita mikir akhirat itu dunia akan dicukupi oleh Allah Ta'ala, ya. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, contohnya orang yang menanam padi itu yang penting tumbuh padi, meskipun nanti juga tumbuh namanya rumput dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu, niatkan kita sebelum mati semua apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah atau beramal soleh. Kemudian pentingnya kita mengingat mati sebelum kematian supaya kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Contoh, ya, saya mau seandainya seandainya mau besok pagi kita mau berwisata, wisata gratis samune wong siji 500.000, telat tinggal. Berangkat jam 06.00 tidak ada toleransi, ya. Intan persiapannya jaminan Mbak. Jaminan persiapannya Bu, nomor siapa? Ya, mungkin barisan persiapan mungkin itu. Orang itu kalau ingat mati maka dia akan semakin banyak mempersiapkan sangune wong mati. Maka ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina amrun, wahai Nabi, siapakah orang iman yang utama? Terus Nabi menjawab, ahsanul khuluqan, orang iman yang utama itu adalah orang iman yang baik akhlaknya, peranginya, perilakunya, ya. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang dia itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Terus Allah mengatakan yang beruntung itu adalah mereka yang banyak ingat untuk kematian, ya. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang paling baik banyak adalah mereka orang-orang yang dia beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dia banyak ingat kepada kematian. Contohnya ada 3 orang ABC, ya. Dia sama-sama nyumbang kepada tetangganya, sama-sama 200 dan 200. Kemudian si A itu niatannya supaya dibalas orang-orang yang disumbang. Nomor 2 niatannya ben dilem, Yang ketiga niatannya untuk beramal soleh, ya. Maka si A dan si B itu ketika mati amalnya sudah tidak dapat diandalkan. Sedangkan yang tadi kemudian dia akan mendapat pahala tadi. Makanya semakin orang itu ingat kematian seharusnya, ya,
seharusnya semakin banyak beramal soleh. Sekarang ini Bapak Ibu, amal soleh tidak harus berarti ibadah ubudiyah, ya. Ibadah muamalah juga bisa. Ketika kita berdagang atau kita muamalah dengan orang lainnya, kita berusaha mencari amal sebagai bentuk amal soleh. Berbagai macam amal dapat kita gunakan sebagai sumber amal soleh, ya. Kemudian kematian akan menjemput malam di mana saja, ya. Di surat ayat dikatakan aina ma takunu mautu walau kuntum fi buti musayad. Di mana saja kalian itu berada akan mendapati kepada kamu kematian meskipun kamu berada pada benteng yang kokoh. Kalau sebagai orang itu ditanya oleh Pak Seto sek niki nopo jemben, itu kalau baca apa? Jemben nopo jemben mana? Sito nopo boten sito Pak. Neng pengen swarga, dan lewat pundi? Nabi seto, Rasul seto, ulama seto. Kita, masa kita benar pakai situ, ya. Jadi yang pangapunten, lari dari kematian itu tidak ada manfaatnya. Kalian lari kemanapun kalau sudah titik wancinya tetap akan mati. Orang Jawa berkata mati niku manut, pati niku patut pantes. Umur 5 dino mati, pantes. Kita dereng lahir mati, pantes. Umur 5 mati, pantes. Ya, ayo Bapak Ibu, kita jangan sampai dalam, tapi yang penting justru tadi mempersiapkan berbahan dengan untuk menyambut kematian tadi, sehingga ketika kita mati itu kita sudah punya saum yang sebanyak-banyaknya, ya. Terus Bapak Ibu, kalau kita sudah mempunyai dengan baik sebanyak-banyaknya, maka kematian itu akan menjadi keberkahan pada kita, bukan sebagai suatu apa bencana, ya. Terus ada orang sebagian, ya, Pondus wone 105 Pak. Nek enten wong mati dek niku bingung. Kok sing mati kono sik kok ora aku sik. Lha ngoten Pak. Atau bahkan keluarganya, ora mati-mati to Pak. Gitu. Sing nopo? Sing ngurusin wis repot, ya. Namanya kematian itu tidak bisa dipundurkan. Ya. Allah katakan bahwa jika kematian itu sudah datang, pada ajalhum lantaran orang yang stabil. Jika ajal itu sudah datang, maka tidak akan dan tidak bisa dimajukan. Ya, nek wong digawe bakal iso ndel nek wong mati kok sak. Ya, seandainya dia minta, ya tidak akan dikabulkan. Ada orang berkata, saya pernah dengar, aku ora gelem mati nek putuku durung nikah. Lah mari jangan poso. Tak begitu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang seperti rumusane napa? Puasa. Yang puasa itu adalah Allah Ta'ala. Ya, Bapak Ibu. Jangan ini kita harus memahami bahwa kita tuh enggak puasa mendatang kematian, ya. Kemudian mekanisme malaikat mencabut roh manusia ini yang perlu kita cermati. Di dalam surat An-Nahl yang saya sampaikan Bapak Ibu, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati wan nasi'atin nasr.
yang artinya demi malaikat pencabutnya dengan sekeras-kerasnya, ya. Dan malaikat yang mendapat dengan selembut-lembutnya. Jadi malaikat mencabut tidak sama, ya. Kalau nyabutnya kepada orang yang kafir, munafik, musyrik, ahli maksiat, maka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Beberapa keterangan yang dicontohkan diinayakan seperti orang yang ditusuk 70 pedang. Pedang cibanda orang apa 70 pedang di lehernya, di perutnya, di kepalanya, di tangannya, ada kebak pedang. Betapa artinya. Ada yang mengkinayakan pengampunan yang tersebut namanya dadap serap, dadap serap kan batangnya itu apa? Ini batangnya yang itu kemudian dimasukkan di tengkorak, kemudian diobrol-obrol. Itu mengiyakan bagaimana orang-orang kafir. Sehingga ada namanya sakaratul maut, ya. Sakaratul artinya mabuk atau pingsan. Pingsan menghadapi kematian, saking susahnya kematian tadi, ya. Bahkan katanya orang Cina itu ada dari kamar itu salah kemudian dimasukkan di kamar, dikunci sak matinya. Kalau tidak teman-teman tutup lagi, gitu. Ya, terus bagian makan begitu. Ya kawan nasitoti naston dan yang mana dengan selembut-lembutnya diinayakan, digambarkan seperti rambut yang dari adonan, ya. Tidak ada yang lepret atau dia selain pada rambut tadi. Itu nanti suatu saat ketika kita kedatangan malaikat maut, ya, mereka akan mencabut dengan lembutnya, ya Pak. Kasih lembut dulu, dicabut dengan lembut. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis yang panjang, orang beriman itu ketika akan meninggal dunia, malaikat yang datang itu pakai pakaian yang putih bersih, dengan wajah yang tampak, dengan aroma yang wangi. Kemudian singkat cerita, kemudian itu akan membawa foto gambar taman surga. Kemudian dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah, ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Bapak Ibu orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan dan dirindul. Masalah kamu pada jannah, kepada surga, sehingga tidak dicabut tapi rohnya keluar sendiri. Karena orang-orang yang beriman, yang kita pertahankan iman dan sampai akhir hayat. Jangan dikotori dengan keadaan yang lainnya, ya. Sehingga nanti katakan kita akan menjadi orang-orang yang mudah dalam umat kita. Terus juga dikatakan tadi, ya, di dalam Al-Quran dikatakan innalladzina qalu rabbunallah, ya. Sesungguhnya orang yang menyatakan, berkata, memproklamirkan Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Tumastaqom, kemudian dia istiqomah dalam ibadah, ya, sampai akhir hayat. Lah orang-orang yang bisa istiqomah ibadah itu
ketika akan meninggalkan dunia ini kemudian datang para malaikat. Datangnya oleh malaikat itu Allah wala tahzan. Malaikat itu akan memberikan suatu kabar gembira. Bapak Ibu yang rumah, Allah takhofu wala tahzan. Ya, panjenengan gak usah takut, gak takut pada apa yang bagi hadapi di alam barzah. Ya, kami nanti yang akan membantu di alam barzah. Wala tahzanu, dan panjenengan gak usah sedih meninggalkan dunia dan isinya. Ya baru tinggal dekat putra wong tuwa tangga kanca kabeh ditinggalkan, nanti akan diganti yang lebih baik, negeri yang lebih baik. Ya, orang berjalan ini jika tidak merasa susah. Waktu binatangnya untuk adu, ya, dan dalam engkau bergembira dengan surga yang baik yang kepada panjenengan. Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu ketika meninggal akan mendapatkan kabar gembira. Paribasanipun kados yang sing kejo, rampung kerja nampa blonjo niku penak nomor kosong. Rampung kerja nampa blonjo nggih penak Pak. Kita juga begitu. Setelah kita itu hidupnya berkala, terus Allah akan memberikan pahala pada kita. Ya, kemudian na'lamu fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat ini adalah wali-wali penolong pada kamu dengan dan besok di akhirat. Jadi kita dapat para malaikat. Kemudian lalu atas tahi, dan kemudian bagi kamu di dalam surga itu matas tahi angkusuku, ya, apa yang sangat-sangat enak pada diri kamu. Seandainya kita ditanya baru apa yang kira sangat kita inginkan nopo, ibu boleh bilang sing jenenge bangsane apa Pak? Bangsane perhiasan. Kita boleh umpami banyak ditanya pilih emas nopo perak nopo permata bu. Tuh, kok tahu? Pilih emas inten, Mas Lamun, pinten ton, ditanya Bapak Ibu, itu orang-orang yang beriman, ya. Demikian untuk yang lainnya, makanan, minuman, pakaian itu akan diberikan dengan apa yang kita kerjakan tadi. Banyak Bapak Ibu, monggo sekali lagi kita jangan takut dengan kematian, karena takut itu gak ada manfaatnya. Ya, yang kedua jangan lagi kemakan, tapi kita harusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan yang sebanyak-banyaknya, dengan istiqomah, dengan ikhlas, sabar. Semoga kita semuanya nanti berakhir dengan husnul khotimah dan di puncak amal kebaikan. Demikian yang kami sampaikan pada Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.